bangsa ini pun orang sombong itu orang sudah berbuat ini dan ini bikin pembangunan yang berguna untuk masyarakat, masih dituduh-tuduhlah. Itu di bangsa ini. Orang sombong di bangsa ini penuh. Kalau Tuhan tidak hukum bangsa ini, itu kemurahan Tuhan. Bukan cuma di bangsa ini, di dalam gereja penuh dengan orang sombong, penuh dengan pendeta sombong, meninggikan diri. Kalau Tuhan belum hukum, itu kemurahan Tuhan. Nah, itu Kain. Karena persaingan, dia rasa bersaing. Dia bilang, "Dek, kita ke ladang." Sampai di ladang, dipentungin adiknya, mati. Saudara, orang sombong itu begitu dia mulai rasa tersaing dan bersaing, dia tega membunuh. Menurut Alkitab, membenci saudara itu membunuh. Yang tidak bisa diseret oleh polisi. Kalau hati kita membenci, firman Tuhan bilang itu sama dengan membunuh. Dan tidak ada hidup yang kekal bagi orang yang membenci, bagi seorang pembunuh. Itu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 kalau tidak salah, 15 atau 16. Jadi ujung-ujungnya kekerasan. Kita lihat Herodes, Raja Herodes. Dengar ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Dia dengar dari orang Majus. Dia pura-pura bilang ke orang Majus begini. Jus lagi. Pergi ke Bethlehem, cari tahu di mana anak itu ada. Kalau kalian sudah pergi dan menyembah, tolong pulang lewat Yerusalem, beritahu saya. Supaya saya juga mau datang menyembah dia. Orang yang sombong, rasa tersaingi, dia berani berdusta dan rencana untuk membunuh. Itu sebabnya ketika Tuhan melalui malaikat beritahu ke Yusuf melalui mimpi, bawa lari anak ini. Bawa lari ke Mesir. Karena Herodes sudah berniat untuk membunuh anak ini. Itu sebabnya Herodes perintahkan, pergi ke Bethlehem, bunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena diperkirakan waktu itu Tuhan Yesus sudah berumur sekitar 2 tahun. Orang sombong merasa tersaingi, dia akan berani berdusta pakai atas nama penyembahan kepada Tuhan. Saya nanti ikut mau menyembah. Padahal tujuannya membunuh. Mengerikan itu. Mengerikan. Hati-hati dengan ucapan manis atas nama Tuhan soal penyembahan, soal pujian penyembahan. Ada kalanya orang pakai topeng pujian dan penyembahan, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Hatinya dipenuhi dengan persaingan, dengan pembunuhan. Itu terjadi di anggota gereja sampai pendeta itu tidak kebal untuk terkena. Bahaya. Kita jaga baik-baik hal ini. Jangan takut disaingi. Supaya kita bekerja, beribadah, ikut Tuhan, bukan dengan cara bersaing. Amin. Raja Saul ketika satu waktu pulang perang Raja Saul pulang, Daud juga pulang. Itu wanita entah dari noni-noni sampai nenek-nenek keluar dari kota, sambut kedatangan Raja Saul dan Daud dan tentara yang lain. Tiba-tiba mereka mulai
nari dan nyanyi. Oh, saya enggak tahu siapa yang Fani mau suruh nari sini. Mereka nari sambil nyanyi. Nyanyinya begini. Saya enggak tahu nyanyiannya bagaimana, tapi kata-kata di nyanyian begini. Saul membunuh beribu-ribu katanya sambil nari. Saul sudah bilang, puji Tuhan, saya dinyanyikan. Saya membunuh beribu-ribu musuh. Tiba-tiba mereka nyanyi, Saul membunuh beribu-ribu musuh. Saul membunuh beribu-ribu musuh. Senang Saul. Masuk kota, disambut dengan tarian dan pujian. Tiba-tiba mereka nyanyi bait 2. Atau apa kalau nyanyian disambung? Di medley. Medley-nya begini. Daud membunuh puluhan ribu. Kok gini? Aku dihitung cuma beribu-ribu. Katanya Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Waduh, ujung-ujungnya bakal Daud yang bisa gantikan saya jadi raja. Padahal dia sudah tahu. Pernah Samuel bilang, Tuhan tolak kamu. Tuhan ganti seseorang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara hati-hati ya, jangan sampai kepercayaan Tuhan kepada saudara dalam pekerjaan, dengan kesehatan, dengan segala macam hal, Tuhan percayakan tiba-tiba kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya karena tidak mempertanggungjawabkan dengan benar apa yang Tuhan percayakan ke kita. Hati-hati. Itu Saul. Mulai dia pikir, iya. Satu waktu Daud sementara main kecapi, ding 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 ding. Saul bilang, daripada kamu mau gantikan aku. Saul punya rasa persaingan dan disaingi begitu tinggi. Nyombong. Dia ambil tombak, dia tombak ke Daud. Daud menghindar, kemudian Daud lari. Itu orang yang sombong, cenderung kekerasan dan sampai berniat membunuh. Kain, Herodes, Saul membunuh. Sudah itu saja contoh.